Dalam konteks menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, penting untuk saya tegaskan nasihat petuah yang ditegaskan oleh para ulama yang berbunyi, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian kecilnya sekalipun kepada kita sampai kita memberikan totalitas kita kepada ilmu. Karena demikian, kita bisa jadi apa saja. Kita bisa jadi seorang ahli agama, seorang ahli fisika, seorang ahli macam-macam, silahkan menjadi ilmuwan apapun. Kita memungkinkan untuk jadi itu, syaratnya adalah totalitas. Saya tegaskan bahwa ilmu tidak berpihak kepada lembaga. Dari lembaga manapun kita, kalau seandainya kita tidak total dalam belajar, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu tidak akan berpihak kepada nasab. Dari nasab apapun kita, kalau seandainya kita tidak total, maka kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu tidak akan berpihak pada fasilitas. Meskipun fasilitas sudah lengkap, luar biasa, tapi kita tidak total, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu hanya berpihak pada totalitas. Dari apapun kita, meskipun kita tidak bernasab, meskipun tidak bergelar, meskipun tidak punya fasilitas, tapi kalau seandainya kita total dalam belajar, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV, dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ulama mengatakan bahwa ilmu tidak akan memberikan sebagian kecilnya sekalipun kepada kita yang sampai kita bisa memberikan totalitas terhadap ilmu itu sendiri. Sebuah kunci dalam tema Tetes Embun yang akan kami angkat, yakni menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Perkembangan teknologi yang semakin tak terbendung menjadikan tantangan tersendiri bagi manusia dalam menuntut ilmu. Di sisi lain bisa memberikan kemudahan dalam segala akses, namun di sisi lain bisa saja menjadikan jerumus ketika kita tidak bisa melangkah dengan benar. Lalu bagaimana peran yang perlu kita lakukan agar bisa memberikan totalitas dalam menuntut ilmu, dan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan agar bisa terus melakukan inovasi dalam perkembangan pendidikan yang lebih baik. Untuk membahas tema kita lebih dalam, telah hadir di studio kita kali ini Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu nggih Ustaz. Dan Alhamdulillah. tentunya masih terus aktif, eksis dalam aktivitas keseharian. Insya Allah begitu. Selain bertugas di MUI Jember, jenengan juga aktif mengajar di UINKAS Jember, Ustaz. Betul, iya, bersama teman-teman yang lain ya. Betul sekali. Nah Ustadz, ini terkait dengan tema kita dalam episode pertama Tetes Embun season 5, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Perkembangan teknologi yang terjadi di tengah-tengah kita tentu bisa memberikan dampak yang negatif ataupun positif jika kita bisa memanfaatkan dengan baik. Betul. Nah, untuk membahas lebih dalam, kami persilakan kepada Ustadz Haris untuk memberikan pemaparan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Menarik sekali tema dan topik pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menghidupkan kembali ilmu agama. Sebenarnya Mbak Pia, yang namanya karakter dari semua ilmu itu sama. Ilmu itu tidak berpihak pada gelar. Silahkan Anda bergelar apapun, meskipun profesor, doktor misalnya. Kalau seandainya kemudian berhenti membaca misalnya, ya selesai. Betul. Ya. Silahkan Anda bernasab
dari luar biasa apapun, misalnya kalau keturunan-keturunannya orang hebat semuanya, tapi kalau seandainya kemudian dia tidak serius, tidak total misalnya, ya selesai juga. Ilmu juga tidak berpihak pada fasilitas misalnya. Meskipun kita punya fasilitas apa, misalnya kita sedang belajar bahasa, punya lab bahasa macam-macam, tapi tidak total dalam belajar ilmu, ya selesai. Ilmu itu hanya berpihak pada totalitas. Dan ini menjadi penting untuk kemudian ditegaskan dalam kesempatan kali ini, karena pada akhirnya kita diberi waktu yang cukup luar biasa oleh Allah. Kita mau jadi apa silahkan kita. Mau jadi ahli tafsir, kalau dalam konteks ilmu-ilmu keagamaan misalnya, mau jadi ilmu hadis, silahkan. Mau jadi ilmuwan apapun misalnya, itu terbuka lebar. Tapi catatannya adalah totalitas itu menjadi kata kunci. Masalahnya adalah di titik totalitas ini kita bermasalah sekarang. Kenapa kok kita anggap bermasalah? Tadi sedikit ditegaskan misalnya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdampak cukup serius. Terutama sekarang munculnya HP. Itu penting untuk kemudian direnungkan. Kenapa? Anak usia dini yang kalau dalam konteks dunia pendidikan disebut sebagai golden age, usia emas. Usia emas itu orang diajari itu cepat paham. Dan pahamnya itu melekat. Terbawa sampai usia tua besok begitu ya. Jadi kalau memang kita misalnya dengar misalnya orang menuntut ilmu pada waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ketika kemudian sudah terukir, dia tidak akan berubah lagi. Tapi kalau seandainya kemudian menuntut ilmu pada waktu sudah tua misalnya, itu bagai mengukir di atas air. Ya gak kena-kena, itu kan semacam itu. Jadi usia emas itu adalah usia golden age. Golden age itu adalah biasanya usia TK, usia SD, usia SMP. Dan pada usia-usia ini harus dipahami oleh semua orang tua, ada masalah di situ. Karena siapa sekarang orang tua yang tidak terkena misalnya masalah dengan anak gara-gara HP misalnya. Betul. Bahkan sekarang ada yang dalam tanda petik keliru misalnya, anak biar tidak rewel, biar tidak menangis dan seterusnya, selalu didampingi dengan HP misalnya seperti itu. Padahal ketika kemudian anak sudah terbiasa main HP dan bahkan pada akhirnya akan kecanduan, pada saat yang sama waktu yang diberikan oleh Allah secara gratis 24 jam itu sudah tidak lagi digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan ilmu. Dia akan hanya main game, main hal-hal yang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Dalam konteks inilah menjadi bermasalah, menjadi agak serius tantangannya dalam konteks menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kalau dari sisi teori sangat mudah sekarang untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu keagamaan, itu sangat mudah. Kenapa? Karena kitab-kitab tafsir terbukukan dengan bagus, luar biasa. Kita kalau seandainya misalnya mencari kitab tafsir apapun, misalnya syarah hadis apapun, kitab fikih dari madhab apapun, tinggal klik, itu sudah muncul. Itu beda jauh dengan para ulama dulu, misalnya semasa Imam Ghazali, semasa Imam Suyuti, semasa Imam Nawawi, imam-imam terdahulu yang lain misalnya, di mana mungkin fotokopi masih belum ada, kemudian misalnya percetakan belum ada dan seterusnya, untuk kemudian memiliki kitab itu luar biasa sulitnya. Kalau sekarang kita tinggal download di internet dan seterusnya, akan tetapi karena keterbatasan waktu, seakan-akan kita itu sibuk luar biasa misalnya, padahal ya sebenarnya kita main-main gitu ya. Akhirnya waktu yang digunakan atau yang diberikan oleh Allah 24 jam gratis kepada kita itu, maka pemanfaatannya sangat minim. Sehingga ini penting untuk kemudian diwaspadai bagaimana caranya para orang tua, para ustadz dan seterusnya, para guru dan seterusnya itu memastikan anak usia belajar atau peserta didik yang usianya itu adalah golden age, masa keemasan itu pada akhirnya mampu menggunakan waktu 24 jam ini itu secara maksimal digunakan untuk pengembangan ilmu, untuk hafalan, untuk macam-macam dan seterusnya. Kita kan sekarang itu repot. Ada televisi, ada HP, ada game, ada macam-macam. Sehingga pada akhirnya kecenderungannya, meskipun fasilitas cukup luar biasa, mengakses metode untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Hadis, banyak pakar yang menawarkan metode-metode dan seterusnya itu, akan tetapi pada akhirnya karena waktu yang terbatas yang dimiliki oleh anak didik, oleh peserta didik, maka akhirnya menjadi agak kesulitan. Itu seperti itu. Sehingga
yang seperti yang kita tegaskan di dalam tulisan saya itu adalah yang harus kita apresiasi itu adalah model pesantren. Model pesantren itu orang yang kecanduan seperti apapun ketika di rumah dengan HP, ketika kemudian masuk pesantren, para peserta didik, para santri ini akan ikhlas untuk melepaskan diri dengan HP. Sehingga sulit untuk kemudian ditegaskan menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, memungkinkan dilakukan dengan tanpa dikarantina, dengan tanpa model asrama, dengan tanpa model pesantren. Itu sulit. Misalnya di rumah, misalnya anak sambil sekolah dan seterusnya, itu agak kesulitan untuk kemudian misalnya dipastikan apakah pada akhirnya anak didik kita itu mampu pada akhirnya untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu keagamaan. Yang kedua, ya, kalau seandainya kemudian misalnya kita coba analisis dunia pendidikan kita untuk kemudian memastikan apakah kemudian mungkin gerakan menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama itu kita lakukan, mungkin apa enggak itu tergantung pada kualitas juga, kualitas dari pendidik, kualitas dari guru, kualitas dari ustadz dan seterusnya. Masalahnya itu adalah kalau seandainya kita coba misalnya melihat realitas dan fenomena yang ada di lembaga pendidikan itu, maka paradigma orientasi yang kemudian dipakai itu adalah paradigma kewenangan, bukan kelayakan. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Model akreditasi yang dikembangkan oleh pemerintah misalnya, itu menuntut orang yang kemudian mengajar di lembaga SD, di lembaga misalnya di tingkat SMP, di tingkat aliyah, tsanawiyah dan seterusnya itu harus berijazah. Padahal tidak semua orang yang berijazah itu tidak semuanya pinter. Apalagi dalam konteks ilmu-ilmu keagamaan. Terlalu banyak contoh di mana orang yang punya ijazah S1, pendidikan agama misalnya, pendidikan ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya, pendidikan ilmu hadis misalnya, tapi dari aspek kelayakan dan kemampuan, konten penguasaan ilmunya, itu sama sekali rendah. Paradigma semacam itu yang pada akhirnya berdampak pada ketika kemudian ada proses pembelajaran di lembaga pendidikan, itu pada akhirnya tidak berkualitas. Inilah yang kemudian harus kita renungkan, misalnya kata-kata bijak dari para para pemerhati pendidikan, dari para pengamat pendidikan, dari para ulama dan seterusnya itu kata-kata bijaknya adalah jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Kalau seandainya mau jadi guru yang baik silahkan, bagus itu. Kalau seandainya tidak mampu menjadi guru yang baik, maka jangan pada akhirnya jangan nyemplung menjadi seorang guru, karena pada akhirnya akan menghambat potensi anak orang lain. Ilustrasinya begini Mbak Pia, kalau seandainya ada anak cerdas diajari oleh guru yang hebat, yang cerdas, yang luar biasa misalnya, maka ini akan sampai pada Z. Kalau seandainya mulai tingkatannya A sampai Z, ini akan nyampe. Kalau seandainya gurunya itu kemudian bermasalah, hanya sekedar misalnya dia punya sertifikat ijazah saja misalnya, dari aspek kemampuan misalnya, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya misalnya kita gambarkan kemampuannya itu hanya sampai B misalnya, maka murid yang cerdas ini tidak mungkin kemudian lompat melampaui kemampuan gurunya sampai pada kemampuan C, D dan seterusnya. Permasalahannya adalah kalau seandainya realitasnya semacam itu, mungkinkah misalnya anak ini memungkinkan untuk kemudian menjadi orang yang pada akhirnya kita harapkan mampu menghidupkan kembali ilmu-ilmu keagamaan atau seperti apa? Ketika misalnya kualitas gurunya itu kurang mumpuni. Inilah yang kemudian disebutkan di dalam kaidah bahasa Arab, faqidu syai'i la yu'ti. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dari aspek ilmunya dia tidak memiliki apa-apa, la yu'ti, dia tidak akan mampu memberikan apa-apa. Kalau seandainya misalnya kita sedang berjalan di tengah malam misalnya, lewat di semak belukar misalnya, kemudian kita ditodong oleh perampok dan seterusnya, padahal kita nggak bawa apa-apa.
Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin memberikan apa-apa. Maka meskipun dipaksa seperti apapun, pada saat itu oleh perampok, kita tidak akan memberikan apa-apa. Itu adalah ilustrasi di mana kalau seandainya guru itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, maka dia tidak akan mampu memberikan ilmu apa-apa kepada si murid itu. Disinilah kemudian maka akan ada yang namanya pembuangan waktu, ya kan? Waktu yang sebenarnya itu adalah bermanfaat untuk meningkatkan kualitas murid dan seterusnya, karena dipegang oleh orang yang hanya memiliki kewenangan, tidak memiliki kelayakan, maka pada akhirnya akan terkendala luar biasa untuk bagaimana menghidupkan kembali ilmu-ilmu keagamaan. Sehingga sampai ada yang mempertanyakan, Mbak Bia, kira-kira guru yang sebenarnya tidak memiliki basis keilmuan yang kuat ini, kira-kira gajinya itu halal apa haram? Itu semacam itu. Kenapa kok seperti itu? Guru yang tidak memiliki kemampuan itu sebenarnya sedang menghambat potensi anak orang lain. Menghambat ya? Menghambat sebenarnya. Kalau seandainya ini ditangani oleh orang yang luar biasa, kan begitu, sebenarnya anak orang lain itu sudah melesat sampai ke Z. Tapi karena yang menangani itu adalah orang yang tidak memiliki, atau guru yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, misalnya tidak memiliki kemampuan, dia hanya memiliki kewenangan, tidak memiliki kelayakan, akhirnya terhambat, ya kan? Betul. Perkembangannya itu terhambat. Jadi substansinya adalah menghambat. Orang yang menghambat potensi anak orang lain, kan begitu ya? Menghambat potensi anak orang lain, tapi justru minta gaji, minta bayaran, itu kan lucu. Inilah yang harus menjadi renungan kita, ya. Jadi saya melihat ada dua persoalan serius yang menurut saya dalam konteks menghidupkan kembali ilmu-ilmu keagamaan itu. Yang pertama adalah tantangan teknologi itu. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian menciptakan televisi, yang menciptakan internet, yang menciptakan HP dan seterusnya, itu pada akhirnya berdampak serius pada apakah peserta didik kita, anak-anak kita itu mampu bersikap total terhadap ilmu atau tidak. Karena kita mau jadi apapun silakan. Mau jadi ahli matematika, mau jadi ahli fisika, mau jadi ahli kimia, mau jadi ahli, mau menghafalkan hadis, mau menghafalkan Quran, silakan. Kalau seandainya kita waktunya itu mayoritas yang 24 jam itu kemudian digunakan untuk belajar matematika terus, untuk belajar fisika terus, untuk menghafalkan Al-Quran terus, untuk belajar bahasa Arab terus, itu pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan. Lah, untuk bisa total semacam itu, perkembangan ilmu pengetahuan, adanya internet, adanya YouTube, adanya ini dan seterusnya, itu sangat mengganggu. Oleh sebab itu butuh terobosan, butuh yang namanya affirmative action, supaya pada akhirnya anak-anak kita itu pada akhirnya tidak menghabiskan waktunya secara percuma. Menghabiskan waktunya untuk hafalan, menghabiskan waktunya untuk misalnya bagaimana mengembangkan ilmu dan seterusnya. Tantangan yang kedua tadi, masalah kualitas guru. Itu seperti itu. Apakah guru-guru kita itu sudah layak atau tidak? Itu cukup luar biasa menurut saya. Betul. Jadi kalau seandainya kita memang memiliki keinginan yang kuat, ya, memiliki keinginan yang kuat untuk kemudian misalnya kepingin menghidupkan ilmu keagamaan, maka bagaimana kita mampu memanage, mampu mengatur. Memang anak itu masih usia belajar, masih usia bermain. Iya memang, kita harus sadari itu. Tapi jangan kemudian misalnya waktu yang sebenarnya ini adalah usia-usia emas itu digunakan habis untuk bermain saja, sama sekali tidak digunakan untuk pengembangan ilmu. Sekedar ilustrasi Mbak Pia, itu bahwa Imam Syafi'i itu umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran, bayangkan, ya kan? Umur 10 tahun itu sudah kitab Muwatta itu sudah dihafal, ya kan? Bagaimanapun juga Imam Syafi'i itu anak kecil, itu kan? Kalau seandainya tidak dibimbing, kalau seandainya tidak ditegesi, kan begitu ya, oleh orang tuanya, ya tidak mungkin tidak dibimbing kok kemudian menghafalkan sendiri, kan tidak mungkin. Pun juga demikian anak-anak kita. Dalam konteks inilah kemudian misalnya tegas orang tua, tapi ya kalau orang lain tegas bahkan dalam tanda petik ada nuansa kasar, bisa jadi agak berurusan dengan polisi, kan begitu, memukul, mencubit dan seterusnya. Tapi kata-kata memukul sebenarnya kalau itu dilakukan oleh orang tua itu adalah titah dari Gusti Kanjeng Nabi yang ditegaskan untuk para orang tua, ya kan? Muru auladakum bis-sholati, perintahlah anak-anak kamu untuk melakukan sholat, wahum abna'u sab'in isyrin,
Mereka pada saat itu, anak-anak kita pada saat itu usianya adalah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul anak kita itu kalau seandainya kemudian meninggalkan sholat, wahum abana'u ishri sinin. Kalau seandainya kemudian yang bersangkutan anak kita itu umurnya 10 tahun. Jadi fadribuhum, kata-kata dorbun, kata-kata memukul itu muncul di dalam hadis. Karena demikian, orang tua itu kalau menerjemahkan sayang, jangan sampai kemudian salah. Kalau sekarang kan sayang itu diterjemahkan dengan membelikan HP, padahal anak kita masih belum waktunya, gitu kan? Yeah. Membelikan sepeda motor misalnya, padahal anak kita belum waktunya misalnya. Kalau seandainya kemudian misalnya sudah waktunya, nggak masalah karena itu dibutuhkan. Masalahnya misalnya yang kita dengar misalnya Bill Gates saja misalnya, seorang yang sudah paling kaya di dunia lah ya, yang penemu Microsoft atau pemilik Microsoft dan seterusnya itu justru melarang anaknya yang masih belum waktunya untuk bermain HP dan seterusnya. Itu luar biasa ya. Jadi ini adalah merupakan ilustrasi betapa pentingnya orang tua itu mengatur waktu anak-anak kita, anak-anaknya sendiri ya. Jangan sampai kemudian lost, sama sekali tidak ada batasan, sama sekali tidak ada limit, tidak ada pengaturan dan seterusnya, itu jangan sampai begitu ya. Misalnya diberi waktu 1 jam dan seterusnya, setelah itu ditarik kembali dan seterusnya. Memungkinkanlah dengan cara komunikasi yang kalau seandainya tidak seperti itu, jangan harapkan kita dari orang tua pada akhirnya mampu memiliki anak ya yang membanggakan. Itu jangan diharapkan begitu. Kalau seandainya anak itu kemudian penggaweane ngeloni HP terus sampai kemudian misalnya yang bersangkutan itu kecanduan, ya tidak akan punya kelebihan apapun yang kemudian kita banggakan misalnya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Itu mungkin seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa Ustadz, mencerahkan sekali. Dan ada yang menarik tadi di awal Ustadz Haris menyampaikan bahwasanya meskipun beliau adalah seorang doktor, seorang profesor bahkan, ketika berhenti membaca, ketika berhenti belajar, maka percuma sebuah gelar yang tersematkan dalam namanya. Betul. Jadi pada saat kita berhenti membaca, pada saat itulah kualitas keilmuan kita turun. Iya, betul sekali. Jadi siapapun, saya misalnya sudah selesai, Mbak Bia, saya sudah S3, sudah selesai kuliah S1, sudah S2, sudah S3. Setelah itu berhenti membaca, ya selesai. Tidak kemudian misalnya gelar doktor yang kemudian disematkan itu kemudian menjamin seseorang pada akhirnya dia terus hafal sesuatu yang pernah dipelajari. Ya, jadi ilmu itu luar biasa sulit untuk mengingkatnya. Itu seperti itu. Dan menariknya tadi juga terkait dengan tenaga pendidikan yang sempat dikritik oleh Ustadz Haris. Dan mungkin selain tenaga pendidik yang perlu menyesuaikan diri, ada juga yang namanya kurikulum, ya Ustadz. Apakah kurikulum yang sementara ini banyak dilakukan dan diterapkan di lembaga pendidikan itu perlu kita evaluasi juga, bagaimana nilai-nilai agama atau ilmu-ilmu agama itu bisa diterapkan melalui kurikulum? Iya, kalau seandainya kita memang mau mencoba untuk mengkomparasi, membandingkan kurikulum yang ada di kita dengan kurikulum yang ada di luar negeri misalnya, itu beda banget, beda jauh, ya kan? Jadi kita itu modelnya generalis, bukan spesialis. Semua ditawarkan. Ya, jadi kalau seandainya misalnya kita contohkan di lembaga pendidikan keagamaan, kita tidak akan di situ ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada ilmu Al-Quran, hadis, kemudian ada akhlak, ilmu akhlak, ada fikih, ada macam-macam. Semuanya harus dikuasai oleh otak yang satu gitu ya. Semuanya PR, semuanya gitu ya. Akhirnya mungkin peserta didik atau murid-murid itu nggak ada yang ngerjakan PR, gitu kan? Kenapa? Kalau ngerjakan PR-nya fikih, nanti orang yang fisika misalnya dia itu atau guru fisika iri, kok yang dikerjakan hanya fikih saja, fisika tidak. Akhirnya agar adilnya tidak dikerjakan semuanya, adil yang luar biasa, tidak dikerjakan semuanya. Jadi itu betapa yang saya pahami, ya, yang saya dari informasi dari teman-teman yang ada di luar negeri, ketika kemudian beliau itu tugas belajar di Australia itu sangat sedikit. Jadi kalau seandainya sejak awal misalnya anak ini kecenderungannya kepada Al-Quran misalnya, oke lah misalnya masalah materi kebangsaan, cinta tanah air wajib itu ya, wajib itu yang lain. Tapi kalau dia itu tidak misalnya, mohon maaf ya, dia tidak
bakat di bidang seni misalnya, ya, Betul. suruh berkesenian, ya kan repot juga gitu loh ya. Suruh gambar misalnya, padahal dia tidak bakat misalnya. Kalau seandainya memang dia sejak awal ambil di seni, ya silahkan gitu kan. Dia misalnya tidak ahli olahraga, tapi dia dipaksa olahraga, gara-gara itu bisa semaput dia seperti itu. Jadi semua kurikulum itu dimasukkan semua, padahal yang bersangkutan itu juga tidak mau belajar itu, dan kemudian yang bersangkutan itu juga tidak paham ketika kemudian diberi beban itu. Tapi tetap saja kurikulum kita menawarkan itu, sehingga yang ada di otak anak kita itu terlalu full, terlalu sesak gitu ya, sehingga tidak akan muncul keistimewaan-keistimewaan yang menjadi potensi dasarnya. Bayangkan misalnya anak ini senang Al-Quran, tidak diajari kecuali Al-Quran, dan tentunya hal-hal yang terkait dengan cinta tanah air. Itu tidak bisa tidak gitu ya. Maka yang akan terjadi sejak misalnya TK sudah diajari tentang ilmu Al-Quran misalnya, dia senang Quran. Ketika di MTS dia tetap seperti itu, disuruh menghafalkan, mungkin juznya yang bertambah, mungkin akan beda. Ya, jadi mungkin ini bukan kritik ya, evaluasi kita terhadap kurikulum kita terlalu lebar. Semua kemudian harus dibebankan kepada peserta didik kita, padahal peserta didik kita itu juga ogah belajar itu. Anak yang tidak suka matematika, itu diajari matematika, itu penyiksaan itu kan, seperti itu. Tapi dipaksa, padahal dia tidak sedang mengambil matematika, dia sedang mengambil yang lain misalnya. Dia senangannya hadis misalnya, tapi disuruh pakai itu kan perlu ada evaluasi ya. Untuk kemudian misalnya sekarang itu kan serba efektif ya. Kalau seandainya kemudian misalnya kita membebani sesuatu yang itu bukan merupakan tujuan, itu kan sebenarnya pada akhirnya harus kita simpulkan itu membuang-buang waktu saja kan, seperti itu. Jadi terlalu banyak tapi tidak mendalam, dangkal. Sementara basis yang berangkat dari minat itu bisa lebih baik, karena anak bisa secara optimal melakukannya. Dan itu sudah dilakukan banyak di luar negeri itu seperti itu. Gitu. Jadi orang yang mungkin ahli sepak bola di sana, mungkin kira kuliah di formal, ya langsung aja di sekolah sepak bola. Ya karena memang dia kecerdasan dan potensi anugerah yang diberikan oleh Allah, ya itu gitu ya. Bahwa misalnya nanti di sekolah sepak bola itu kemudian ada kurikulum tentang cinta tanah air, lagi-lagi itu penting bagi kita ya, itu nggak masalah, itu seperti itu ya. Jadi itu juga berlaku dalam konteks ilmu-ilmu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi kalau seandainya misalnya kita ngomong misalnya fikih, kemudian tafsir, hadis misalnya, kemudian akhlak tasawuf dan seterusnya, itu bagaimana orang-orang yang memiliki kecenderungan yang beda-beda ini itu diarahkan sejak awal. Itu kurikulum kalau seandainya bisa dibentuk seperti itu luar biasa. Luar biasa. Ini sebuah evaluasi yang mungkin bisa menjadi masukan ke depan kurikulum di Indonesia, utamanya. Nah, terkait dengan selain kurikulum, ada juga fasilitas yang sangat penting sebagai pendukung dalam dunia pendidikan. Menurut Ustadz Haris, bagaimana fasilitas yang telah dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam sementara ini? Apakah perlu ada pembenahan, perbaikan yang bisa mendukung gerakan penghidupkan kembali ilmu-ilmu agama? Kalau fasilitas dari aspek fisik itu memang tidak terbukti ada kaitan langsung, Mbak Pia. Jadi gedung dan seterusnya. Kita yakin lah bahwa orang-orang hebat pada masa lalu, misalnya kalau seandainya kita sebut tokoh-tokoh di Indonesia, misalnya seperti misalnya Kiai Hamid Pasuruan, Kiai As'ad Samsul Arifin, misalnya Asem Bagus, misalnya kemudian Kiai Johari Kencong dalam konteks Jember misalnya, itu tidak dididik dalam fasilitas yang megah pakai keramik, enggak, mereka itu pakai angkringan dan seterusnya. Tapi kalau sudah terkait dengan perpustakaan, memang perlu ada evaluasi. Kalau misalnya kita coba misalnya kunjungan ke pesantren, kunjungan ke lembaga pendidikan, mari kita lihat misalnya fasilitas perpustakaannya. Rata-rata mungkin banyak debunya, nggak terawat, nggak diupdate. Kira-kira buku yang dibutuhkan seperti apa, itu rata-rata tidak diperhatikan. Jadi harus diasumsikan begini, memang ada guru, tapi janganlah kemudian guru ini jadikan satu-satunya sumber belajar. Karena kalau seandainya kebetulan murid kita tidak cocok pada cara penjelasan guru ini, maka selesai. Tapi kalau seandainya ada sumber belajar yang lain berupa perpustakaan misalnya, ketika kemudian guru atau murid ini tidak cocok pada penjelasan guru ini, kan ada murid yang senangnya
penjelasan dari guru itu ketika misalnya senang agak gurau misalnya, ada yang senang yang serius, kan beda-beda. Nah, ketika kemudian kita tidak cocok pada model dan cara penjelasan dari guru, padahal pada saat itu tidak ada sumber lain kecuali guru, maka banyak yang menjadi korban. Ketika kita kemudian kita backup misalnya dengan backup dengan perpustakaan, ketika tidak paham atau tidak cocok pada penjelasan, maka memungkinkan untuk diarahkan ke perpustakaan. Jadi kalau konteksnya fasilitas itu diarahkan kepada perpustakaan, maka tidak bisa tidak. Yang kita rekomendasikan adalah pemerintah harus memfasilitasi itu, agar pada akhirnya ketika kemudian harus ada alih generasi, kami pada akhirnya harus pensiun. Betul. Ya. Teman-teman yang lain harus pensiun, harus ada yang menggantikan. Lah, bagaimana ketika kemudian alih generasi itu harus siap? Bagaimana model pembelajaran ini itu bisa ditingkatkan? Kualitas guru ditingkatkan, sumber belajar jangan menumpu pada hanya satu sosok guru saja, tapi memungkinkan untuk di tempat di backup oleh perpustakaan yang cukup luar biasa. Sekarang memang ada perpustakaan digital misalnya, ada yang manual juga misalnya, itu harus diupayakan. Pemerintah harus melirik ke sana. Ya, jangan kemudian misalnya hanya atau lembaga pendidikan misalnya jangan hanya mengandalkan hanya seorang guru. Kalau guru saja, gurunya sakit, gurunya tidak hadir, selesai pembelajaran selesai kan begitu. Tapi kalau ada perpustakaan itu akan akan terus berjalan yang namanya proses pembelajaran. Itu mungkin begitu. Jadi satu komponen penting yang menjadi sumber literasi pilihan selain dari sosok guru adalah perpustakaan yang perlu dibenahi di lembaga pendidikan Islam tentunya, Ustadz, utamanya. Dan ini sebuah solusi-solusi yang dapat dilakukan dan menjadi pilihan yang terbaik ketika kita mulai mengevaluasi dan juga melakukan inovasi ke depannya dalam dunia pendidikan, Ustadz Haris. Dan ini luar biasa pembahasan kita pada tema menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haris, walaupun durasi kita cukup sebentar, namun mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga pahala juga terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan tulus ikhlas menyampaikan ayat-ayat Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Haris yang telah berkenan hadir di studio kita kali ini. Pemirsa, demikian Tetes Embun dalam episode kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang barokah insya Allah. Saya Pia Mediana, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haris.